Selamat pagi, saudara kekasih Tuhan. Salam sehat, salam dalam anugerah dan perlindungannya. Pagi ini kita akan melanjutkan satu kisah ini, yaitu seruan Bartimius. Dan kita akan membahas satu bagian yang lain, yaitu menanggalkan sesuatu untuk mendapatkan anugerahnya. Kita baca dalam Markus 10 ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika Bartimius tahu bahwa dirinya diundang oleh Yesus, yang dia lakukan adalah dia menanggalkan jubahnya, lalu berlari menemui Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, jubah adalah lambang identitas dan ini bukti iman yang dimiliki oleh Bartimius, bahwa dia berkata, ketika aku menjumpa Yesus, aku pulang dengan identitas yang baru. Saudaraku, di Matius pasal 19 ayat yang ke-16 adalah kisah dari seorang pemuda yang kaya. Ketika dia menghampiri Tuhan dan dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, guru yang baik, dan dia menanyakan syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan ketika Yesus menyampaikan harus menjual seluruh hartanya baru mengikut dia, lalu pemuda itu pergi dengan hati sedih. Pemuda itu tidak siap menanggalkan sesuatu yang Tuhan tuntut ketika mengiring atau berjumpa dengan Tuhan. Beda dengan Bartimius, dia menanggalkan identitasnya dan dia menjumpai akan Yesus. Syarat meresponi panggilan Tuhan adalah berani menyangkal akan dirinya, membenci dosa, dan akhirnya bisa menanggalkan, menyangkal dirinya, membenci dosa, dan baru mampu menanggalkan. Lukas 9 ayat yang ke-23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mati buat Tuhan mungkin jauh lebih gampang, tetapi untuk hidup bagi Tuhan, yaitu memikul salib setiap hari, bukan hanya sehari, tapi setiap hari. Setiap orang yang memikul salib harus menanggalkan jubahnya, menanggalkan identitasnya, dan mengikuti akan Yesus. Sejauh ini apakah kita adalah orang-orang yang telah menanggalkan dosa kita, kehidupan lama kita, dan hanya Yesus yang kita beri hormat, tidak ada yang lain. Bahkan secara ekstrim Tuhan berkata di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci di sini bukan berarti kita membenci di dalam hati, tapi kita tidak memberi hormat lebih daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang di atas segala-galanya. Baru kita bisa mengikut akan Yesus. Bartimius melakukan hal itu. Dia menanggalkan akan jubahnya. Kalau dapat menyangkal, dapat membenci, baru kita bisa menanggalkan. Sudahkah kita membenci? Sudahkah kita menyangkal? Kalau belum, mustahil kita bisa menanggalkan. Efesus 4 ayat yang ke-22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang
nemui kebinasan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Kalau kita tidak bisa menanggalkan jubah yang lama, mustahil kita bisa pakai jubah yang baru. Sehingga Bartimius dia berani menanggalkan jubahnya karena dia punya iman bahwa setelah aku berjumpa dengan Yesus, aku akan menggunakan jubah identitas yang baru. Manusia lama kita tanggalkan dan manusia baru kita dapatkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sangatlah penting dalam hidup ini kita berani menanggalkan dan kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang sanggup melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, Roma 13 ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tuhan menginginkan setiap kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan menggunakan senjata terang di dalam hidup kita, di dalam kehidupan ini, supaya kita boleh mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati.